Oke, halo guys, jumpa lagi dengan gue Yusuf dari Kepo Tekno. Dan kali ini gue sama teman gue nih yang mukanya brengsek banget. Kok brengsek sih? Mukanya kecapean dia habis jalan kaki. Ya lumayan. Jadi kita kali ini mau ngerakit PC gaming. Nggak gaming banget sih ya, gaming aja lah gitu ya. Iya. Nah, untuk dia nih, dimana dia biasanya jadi kameramen gue. Jadi kadang-kadang kalau kita syuting di luar, dia yang kameramennya, yang kamera satu laginya. Terus dia pengen belajar editing nih. Jadi lo pengen belajar nih editing? Iya, editing sama ngerakit. Bikin film bokep. Oh iya, kagak dong. Tadi minta ini. Iya. Oke, jadi biasanya kan kalau orang minta ngerakitin sama gue, pasti gue rakitin dulu, baru gue kasih barangnya kalau udah jadi. Ya. Nah, kali ini enggak. Lo harus rakit sendiri. Oke siap. Nah, pertanyaan gue, pernah nggak ngerakit PC? Pernah dulu. Pernah. Iya. Windows apa itu? Intel seri berapa? Apa ya? AMD apa gitu yang masih Oh, AMD. Lebih jauh banget ya. Jadi banget. Pasang VGA bisa dong berarti ya? Oh bisa. Bisa, oke. Nah, kali ini kita bangun yang build Ryzen ya, biasa. Build budget murah meriah. Ini Ryzen. Sebenarnya kita nyari Ryzen 3 3300X. Itu susah banget. Langka. Ada pun PO-nya 15 hari, gokil. Aduh, itu benar-benar. Dan akhirnya kita dapat 3100 ini juga. Ini Ryzen 3 3100 ini baru dapat di Malang. Dan itu kirimnya juga 3 hari setelahnya ya. Jadi emang susah banget. Ada juga di Shopee juga memang beberapa, cuma kita nggak tahu dikirim dari mana dan kapan dikirimnya. Dan kita nyari emang yang garansi resmi. Jadi ini udah ada original MD product ya. Kalau bisa dilihat ini udah ada keterangannya original MD product. Jadi semuanya ada. Jadi kita original semua biar kalau ada apa-apa garansi gampang. Oke, mau langsung dimulai aja atau gimana? Oke, ya. Ya. Jadi untuk awal kita kalau ngerakit itu kita mulai dari motherboard ya. Karena ini yang paling ringkas sih kalau menurut gua. Silakan dibuka. Oh, kita pakai. Wah, Laptop. Dari malah ada laptop masuk. Oke, lanjut. Oke. Coba buka dulu namanya. Ininya kalau untuk rakit motherboard kita bisa gunakan ini. Hardus ini sebagai tempat buat naruh motherboardnya. Ini nggak usah. Bawa busanya juga lepas. Nah, ini test bench paling bagus sebenarnya. Untuk rakit motherboard ini biasanya kalau gua antara masang CPU atau dari SSD dulu. Tapi biar gampang kita masang SSD dulu. Sama tadi kalau masang, ini ya, bentar ya. Ada data ya. Nah, di dalam sini ada apa tuh? Baut untuk SSD. Coba dilihat dulu. Oh, ada. Nah, itu bautnya keluarin. Semuanya keluarin nggak apa-apa. Lampunya itu kan nggak usah. Nah. Untuk motherboardnya juga kita pilih B450 karena memang recommended untuk low budget lah. Di sini kita juga milihnya ASRock. ASRock ini merek yang paling murah, tapi kualitasnya cukup oke, walaupun dia nggak ada heatsink ya di bagian VRM-nya, jadi nggak bisa overclock. Bisa, tapi nggak recommended. Nah, ini untuk SSD-nya kita pakai Adata, kita pakai 240, yang 240 GB, karena untuk operating system itu 120 sekarang sempit banget, kecuali emang lo pakai Windows 10 Lite, tapi ini udah gue install Windows 10 juga, jadi tinggal pasang aja. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana coba slotnya? Wah, ini saya tidak tahu ini, Pak. Tebak aja dulu. Wah. Ini mungkin ya? Bukan. Oh iya enggak. Beda. Nah, slotnya di sini. Ini tutup nih, Pak. Hah? Gimana? Enggak, ini bisa. Dia ngeslotnya dari samping.
Oh, Tiduran. gimana? Madep sana atau? Gini. Dia begini. Nah, Oh gitu. tapi masuk ke dalamnya ada lubangnya. Begini. Iya. Sampai masuk. Oh, keras ini. Nah, ini kan dia akan ngangkat gini. Ah. Dan makanya kita butuh bautnya yang tadi nih. Tadi obengnya mana? Nih, lu pakai baut yang ini. Nah, kalau laptop lo upgrade SSD juga mungkin harus kayak gini. Oh nggak berani saya Pak kalau laptop Pak. Gue ngeri juga bongkarnya sih. Kalau laptop itu Kecuali ke tokonya lah, suruh orang toko lah. Nah, ini udah kenceng, udah nggak lepas. Oke, lanjut kita sekarang ini beresin dulu. Kita ke prosesor. Nah, ini masih segel semua prosesornya Ryzen 3 3100, base clocknya kalau nggak salah 3,6, busnya itu dia 3,8 atau 3,9 atau ini 3,9 ya busnya. Tapi gua tes sebelumnya bisa dapat sekitar 4,4. Oh berarti sama. Gue juga kalau ngeliat di review-review gitu emang rata-rata bisa tembus sampai segitu. Nah, tapi nggak gue saranin untuk overclock sejauh itu sih, itu nggak stabil sih. Terutama untuk suhu ya, karena coolingnya kita masih cooling bawaan. Jadi harus disobek ini. Berarti kan kita masih baru semua spare partnya ya, bukan spare part dari sisa-sisa barang reviewan. Ini juga sayangnya sih ya, ada penurunan kualitas dari fan pendinginnya nih yang dibandingin seri sebelumnya. Orang sibuk beda. Ini saya taruh sini dulu ya. Oke. Nah ini fan-nya kayaknya dia agak sedikit dipotong untuk bagian heatsinknya dibandingkan seri Ryzen 3 yang lain ya. Oh jadi yang dimaksud penurunan kualitas itu kayak gitu ya Pak? Nah ini fansnya ini mirip yang dari bawaan dari seri apa ya, seri Ryzen 3 sebelumnya sih ya. Iya. Cuman dia heatsinknya lebih tipis. Jadi kalau yang overclock gua nggak saranin pakai yang ini. Jadi emang kita harus upgrade. Kalau yang lama itu agak lebih gede ya? ya, agak lebih gede, dikit sih. Cuman ya oke lah untuk ini standar untuk gaming saat ini. Ngeri nih. Nah, awas jangan sampai jatuh bisa rusak. Ini pegang atas ya kan? Nah, dari samping sini. Hati-hati jangan sampai jatuh. Kita lihat di bagian baliknya itu ada tanda panahnya. Ada tanda panah biasanya. Nih tanda panah kan disamain sama tanda panah yang di motherboard. Tapi pertama dibuka dulu itu. Nah, Ini gimana nih? didorong ke bawah, geser ke kiri. Iya, geser ke kiri. Nah, oke. Tanda panahnya disamain sama tanda panah yang di motherboard. Nah Ini tanda panahnya nih. Oh, sakit. Ini yang bagian paling ini nih bahaya. Oke, jangan dipaksa. Udah pas ini. Nah, sampai semuanya masuk, udah masuk. Udah. Turunin. Oke. Ya, pasti nggak gerak. Oke. Nah, karena kita menggunakan coolingnya kayak gini nih, kan beda nih mountingnya. Ini mounting yang untuk penjepit. Kalau kita menggunakannya kayak gini, berarti kita lepas dulu ini. Dua ini kita lepas. Ini taruh di sini aja, karena suatu saat bakal butuh kalau ganti pendingin. Oh ini. Nah, kalau gue suka masang fan ngikutin arah tulisannya, jadi ini kan asroknya ke arah sana, maka AMD-nya gue ke arah sana.
Tapi kalau ada orang suka masang sesuai dengan arah kabelnya, terserah. Jadi gimana nih bagusnya? Tulisan AMD-nya di atas, di sebelah Arah kanan. ini ada bulu kucing. Iya. Baru dibuka. Balik. Dibalik aja, Pak. Ini yang tulisan AMD yang di ini di sebelah sini. Oh gini ya. Karena gue ngikutin tulisan dari Oh Astroknya. oke biar enak ya. Ini bisa langsung dikencengin. Hah? Boleh. Langsung sih kayaknya. Nah, tapi kita jangan sampai kencang banget, cuman sampai agak mulai berasa berat. Jangan terlalu kencang. Kalau udah berasa mulai berat, Maksudnya gimana tuh? ya kalau lo baut kan dia lama kelamaan berat banget kan tuh. Nah, sampai di situ aja titiknya. Kalau udah berasa berat langsung stop. Oh, udah nggak bisa diputer lagi kayak gini nih. Bisa, tapi agak berat. Jangan terlalu ketat, karena kalau terlalu ketat dia bisa nempel ntar ya. Casingnya kita ada temperat, ini harus hati-hati. Nah, udah kencang. Sekarang kita colok kabelnya. Kita cari yang ada label fancy ini. Di atas ya. Sebelah ram. Nah, itu. Ini terbalik. Pasin itu. Oke. Kabelnya agak-agak dirapin, dimasukin aja ke sela. Biasanya sih gue masukin ke sela-sela fan. Sini boleh. Ke dalam fan yang sini, di bawahnya. Next, yang gampang, yang masih berhubungan dengan motherboard, RAM. Ini kita pakai RAM dari tim Elite Group, dia paling murah untuk DDR4 nya. Ini 16 GB 2x8, speednya udah 3200 karena emang AMD favor banget untuk speed ya. Jadi kita cari yang agak kenceng RAM-nya, dan harganya agak murah ini, masih 1 jutaan untuk 16 GB. Kalau bayangin kalau yang sekarang aja, kemarin gue rakit ada RGB-nya sih, itu 1,5. Wow. Nah, kapasitasnya sama. Tapi karena gue rasa lu nggak perlu RGB lah. Oh enggak, gue juga bukan fanboy RGB. Jadi kita nggak ada yang RGB sama sekali. Kayak buka amplop nih. Kipasnya juga kita pakai satu single warna doang. Nah, dicocokin panjang dari sininya. Yang sebelah kiri sini yang lebih pendek, yang sini sebelah panjang. Itu sebelah sana ini. Nah, diputar. Yang di situ dibuka dulu kuncinya. Yang sebelah sana. Yang sebelah situ bukan kunci. Oh. Nah, cuma satu sisi. Maaf Pak, saya norak nih. Nah, pelan-pelan sampai ngejekrek. Gimana? Sip. Yang paling Udah nih, udah belajar nih. Wah, kurang atau Kurang ya? ya. Ah. Sip. Nah. Oke. Nah, ini motherboard nanti kita udah finish untuk sementara. Kita lanjut ke casing. Nah, ini yang ribet nih. Nah, VGA dulu. Oh, nanti. Nah, VGA paling akhir. Oh. VGA kita paling akhir. Kita akan casing dulu. Nah, ini yang berat. Yang lainnya dihargai di atas 200, ini cuma 3,5. Jangan dibuka dulu. Oh, gimana nih? Ini tempret. Kita tidurin dulu baru dibuka. Oh, gitu. Nah, hai. Jangan pernah membuka casing tempret pada saat dia Standing. standing. Oke. Siap. Oke, pelan-pelan lo buka. Tapi, nah ini kita Wah, ini ngeri kedudukan ini. Apa di sana sana aja, Pak? sananya kayaknya. Oke, siap. Oke, ini casingnya power supply di bawah ya. Jadi motherboardnya di atas,
Terus di bagian depannya itu ada slot USB 3 nya satu sama USB 2 nya 2, dan dia nggak ada penutup untuk PSU ya, jadi PSU sama motherboard jadi satu, hanya aja di bagian depan cover ini biar nggak ini. Nah ini sekarang kita mulai dari pemasangan power supply. Sebelumnya kita buka juga yang di bagian belakangnya, bagian casing belakangnya. Ini belakang kan? Nah, buka juga yang belakangnya. Didirin aja sekarang. Sekarang mah aman. Jatuh doang paling tengok. Sebelumnya dari first player, tapi kita dapetnya Antec lagi kosong. Ini 500 watt, cukup lah untuk Ryzen 3 ya. Ryzen 3 3100 ini udah cukup banget. Cuman sayangnya kabelnya nggak full slip, jadi ya agak-agak telanjang kabelnya. Ini kita akan berusaha sedemikian mungkin untuk mengumpetin kabelnya di bagian belakang. Jadi kita pasangnya dulu. Masangnya kita dari depan. Ini buka dulu untuk talinya. Wah, banyak ini. Itu kabelnya banyak, jadi nanti sebagian besar kita nggak pakai. Sebenarnya kalau ada budget lebih sekitar 800-an, kita bisa cari yang modular. Oh, ringkas ya. Nah, kabelnya bisa kita lepas yang nggak dipakai. Ini udah kepasang ya. Tadi mungkin videonya keputus yang di situ, yang di sini juga mati. Tadi sempat direkam di handphone juga. Nah, kalau udah kepasang semua, kabelnya kita masukin ke belakang. Kabel yang di situ, nah, dikeluarin ke belakang. Sebenarnya kalau ada kabel tis kita bisa rapihin nanti pakai kabel tis. Cuman gua nggak ada saat ini. Ada juga kabel tis warna putih jelek sih. Kalau buat kabel kita udah reroute ya, jadi udah lumayan lah ya, lumayan rapi. Tinggal kita pasang saat ini, kita pasang untuk motherboardnya. Oke, ini back panelnya kita pasang dulu. Oke, buka biskuit nih Pak. Pegang. Ini di mana nih Pak? Nah, posisi yang ada lubang 3 itu di bagian bawah. Sini. Enggak, dari dalam masangnya. Maaf, saya agak gini. Nah, Bener nih? iya. Oke, agak didorong biar atasnya sampai masuk. Next, kita pasang motherboardnya ya, biar gampang. Kabelnya nggak apa-apa kejepit. Yang belakang ini juga nggak apa-apa. Yang ini kabel itu sip. Kita agak naik dulu biar ngejepit kabelnya. Ini kabel udah bisa ngelihat. Bingung nih, udah nih, udah terus. Udah, kalau udah masuk semua dibaut. Sip. Oke, kita udah pasang semua bautnya. Sekarang kita pasang powernya. Itu yang 4 pin di atas, kita dipasang buat yang power di sini di atas. Gelap nih, yang disesuaikan dengan lambangnya ya. Tadi kasih cahayaan ini. Nah, udah dipasang. Udah kabel deadlock gitu ya. Sekarang kabel yang 24 pin, ini yang ada kayak ular.
Ini yang kayak ular nih. Oh ini nih. Nah, pasang ke situ. Tapi ini dirapetin dulu. Yang ada tanda-tandanya. Arah pasang ke situ. Disesuaikan dulu arahnya. Ini kan ada penjepitnya nih. Iya. Nanti mau bagian penjepitnya dengan itu. Ini ada indikatornya, labelnya masing-masing. Ada power, reset, power LED, dan HD LED, HDD LED. Nah, ini di sini ada labelnya juga nih kalau lo bisa baca. Reset bawah. Dicocokin sama ukurannya. Jadi tombol reset plus ini dia ada di sebelah bawah. Ini ya. Nah, ya. Pokoknya pas di bawah si Sini. power LED ya. Ini. Nah, ini kan mantap satu pin. Sip. Nah, ntar kita mau tesnya ya kalau kalau nyala nggak. Kalau menuju. Oke, sekarang ini udah kabel front panel udah pasang. Kita pasang VGA. Bagian yang paling gampang lah menurut gue. Karena gue paling sering bongkar pasang VGA. Kita pilih GTX 1650 karena budget dan juga performanya yang udah oke banget ini. Jadi ini memang VGA andalan sih kalau menurut gue. Karena gue juga pakai 1050 Ti yang speknya nggak juga beda, hingga clocknya lebih tinggi, masih pakai Turing arsitektur. Jadi TU apa ya ini gue lupa. Tapi ini performanya udah oke banget. Pertama kita buka dulu ini. Buka dulu ini. Oke, baru kita pasang VGA-nya. Nah, pinnya 16-nya dipasang sini. Balik. Gini. Nah, ini dimasukin ke sela-sela pinggirannya. Motherboard. Nah, itu kabel biarin dulu. Di bawah tetap nih. Di bawah. Nah, ini masukin. Ini tuh. Tadi atas mau diisi ya? Sini. Oh, salah ya? Iya, benar itu. Ya. Sekarang dorong sampai ngunci. Nah, sip. Ngunci. Sekarang kita pasang lagi yang ini. Biarin dulu. Nah, sekarang power buat VGA-nya. Ini kita pasang ke power VGA. Listrik rumah lu berapa? 1300? Iya. Kali. Kalau 900 agak ngos-ngosan.
Oke, ini semuanya udah pasang. VGA udah kepasang, motherboard udah, RAM udah, prosesor udah. Sebelum ditutup semua harus dites dulu. Ya, akhirnya selesai juga kita rakitan PC kita ini. Ini tadi cukup kesulitan kita. Dan ini usernya. Gimana? Perasaan lo ngerakit PC gaming pertama lo? Capek banget. Tadi kendalanya gimana itu kita? Ya itu ternyata RAM-nya, masalahnya di RAM sih, harus dipancing dulu. Aduh. Jadi RAM-nya tadi nggak kebaca karena kita beli emang RAM-nya speednya 3200, sedangkan motherboardnya emang defaultnya 2600. Jadi kita pancing dulu sama RAM yang agak lebih rendah, baru kita bisa. Kita juga nggak tahu kenapa bisa masalah kayak gitu ya, nggak pernah terjadi kayaknya gue juga. Iya. Tapi ternyata berhasil dan nyala. Ya lumayan sih buat ilmu. Abaikan monitor yang bergaris ya. Parah ini monitornya. Ini monitor tester gue. Oke, ini kita lagi nyoba jalanin Epic dan tampaknya dia minta update. Seperti biasa Epic. Nggak apa-apa. Oke, nah itu game GTA 5. Oke, keker musuhnya. Musuhnya. Keker orangnya. Nah ini ketahuan banget ini bukan gamer konsol ya. Iya. Jadi nggak bisa banget pakai stick. Aneh banget. Jadi dia adalah gamer komputer sejati. Jadi kalau dikasih stick jadi kagok ya. Oke. Nyalain HP, pencet atas. Pencet atas biasa. A. Handphone jadul nih. Wow. Ya, ini jadilah spek PC kita Ryzen 3 3100. Nggak kita overclock saat ini, belum kita overclock, masih standar, dan VGA-nya kita pakai GTX 1650 non super karena budget terbatas, tapi kita RAM kita pakai 16 GB dari tim Elite dan kecepatan 3200 yang sempat bikin kendala di kita tadi ya. Kita jadi kendala untuk booting, nggak harus pakai RAM cadangan. Lalu kita power supply pakai value power dari Antec. Ini power supply yang cukup recommended menurut gua. Lalu SSD kita masih pakai ADATA andalan dengan harga murah meriah, performanya cukup lumayan. Harddisknya kita pakai Seagate 1 TB Barakuda. Kita pastikan juga tadi udah harddisknya juga mempunyai segel Buildware Indonesia ya, jadi garansi resmi. Dan apalagi ya, gimana? Cocok PC-nya? Nah, oke ya, berarti malam ini mungkin begadang ya. Oh nggak juga sih, ngantuk pak. Ya setidaknya tes nyala lah di rumah. Oh iya, jelas. Oke, kalau gitu oke, sekian dulu dari video kita kali ini. Jadi gua sama temen gua ngerakit PC gaming dia pertama kali ini. Dan sorry kalau videonya tadi banyak putus-putus karena memang baterainya habis beberapa kali. Karena kita ngabisin banyak waktu untuk ngerakitnya. Jadi sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe, dan klik like serta share video ini apabila kalian suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, and bye.